Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKM, wabil khusus Sayyidina wa Murabbi Arwahina Pengersa Abah Awas Qaddasallah Sirrah wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram Prof. Al-Amin beserta Ambu, Bapak Ki Haji Muhammad Nafis beserta seluruh Bani Nafis, Al-Mukarramah Umi, Ikhwan Wakil Talqin Syekh Mursyid, Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu lakop yang Abah Anom berikan ke Abah, ke guru agung kita melalui lisan para ulama. Lakop Abah itu banyak, yang hakikatnya semua itu dari Abah Anom. Salah satunya melalui lisan Syekh Abdul Aziz Abdin. Abah mendapatkan lakop Al-Muwaffaq ketika turun dari Kanzul Aras. Syekh Abdul Aziz bilang, saya ingin memberikan sesuatu dan ini pantas bagi beliau, Al-Muwaffaq. Saya sedikit bertanya, kulluna muwaffaqin, bukan semua kita ini mendapatkan taufik? Kata Syekh Abdul Aziz, bukan itu yang saya maksud dari Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq yang saya maksud adalah beliau sudah mendapatkan ilmu cahaya langsung dari Allah. Sudah wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah langsung memberikan informasi, memberikan cahaya kepadanya. Inilah latifah, sahibul latifah. Sudah mampu menerima informasi langsung. Kalau kita belum mampu, ibaratnya kita kebun. Kalau ada air terjun langsung turun ke kebun, kebunnya subur atau hancur? Hancur. Harus ditampung. Dari tampungan itulah maka mengalirlah air yang sedikit memberikan kemanfaatan bagi kita. Ini diantara makna dari latifah. Orang yang tadi dijelaskan oleh Kiai Irfan, sudah mendapatkan ilmu dari Allah yang terkadang banyak tidak dibaca oleh orang dan tidak dipahami oleh orang lain. Syekh Abdul Qadir membagi manusia dua. Ini mudah-mudahan bisa lebih memahaminya lagi. Ada insanul jasmani,
ada insanu ruhani, ada insan jasmani, ada insan ruhani. Bedanya apa? Insan jasmani bukan mahramnya Allah, artinya nggak dekat sama Allah. Mahram kan mahram ya, muhrim kalau bahasa kita, bukan mahramnya Allah. Tapi kalau insan rohani sudah menjadi mahramnya Allah. Tapi insan jasmani juga bertingkat-tingkat. Ada yang sampai ke jannatul ma'wa, jannatul naim, sampai jannatul firdaus. Belum nyebrang kepada fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Alamnya masih alam mulki, alam malakuti, alam jabarut. Permainannya di situ saja. Kalau insan rohani yang tadi dikatakan sohibul latifah, ini sudah mahramnya Allah, sudah selalu bersama dengan Allah. Itu bahasa apa kan begitu. Saya ingat istri, belum tentu saya beruntung. Kalau suami ingat istri, belum beruntung. Kalau istri ingat suami, beruntung. Belum beruntung, belum tentu dia ingat Allah. Tapi kalau saya ingat Abah Anom yang selalu bersama Allah. Kenapa? Abah Anom sudah insanur ruhi, sudah sohibul latifah, sudah bersama dengan Allah. Maka ketika Abah menambahkan wa'atini ma'aka, ini nggak sembarangan. Wa'atini ma'aka, Abah itu sedang mengulurkan tangan. Ayo pegang tangan Abah biar bikin sampai kepada Allah. Diulur tangannya. Kita kan bebel dong. Di sini aja udah ngopi dulu, ngopi. Kalau janda lagi. Abah udah mengulurkan tangannya. Ayo wa'atini ma'aka. Kita minta, kata Abah, ayo terus jalan biar bersama dengan, selalu bersama dengan Allah. Maka benar tadi dikatakan pemahamannya ke depan. Orang yang umroh, orang yang haji senang dikatakan duyufur rahman, marhaban duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Wah, bahagia. Abah nggak mau Abah jadi tamu. Nggak mau. Ngapain mau jadi tamu? Tamu itu cuma sebentar. Kalau tamu kelamaan, tamunya kok ngajar diri. Tamu, kata Nabi kan 3 hari. Lebih daripada 3 hari sedekah dah. Lebih daripada hadiah, ngerepotin tuan rumahnya, yu'asimu, kata Nabi. La yu'asimu, jangan bikin tuan rumah berdosa. Itu kalau ini pemahaman nggak nyampe di mana-mana. Karena tertulis duyufur rahman. Seakan-akan makom yang tinggi. Beda pemahamannya. Jadi sohibul latifah itu dijelaskan yang antaranya selalu bersama dengan Allah. Kemudian sohibul latifah adalah, kata Syekh Abdul Qadir, laha qulubul arifin, laha uyun mala taron nazirun, wa ajnihatun tatiru min ghairi risin ila malakuti rabbil alamin.
Arti orang-orang yang ma'rifah itu adalah siapa? Orang yang latifah. Sahibul latifah. Dia punya mata yang ngelihat apa yang orang lain tidak lihat. Matanya banyak. Bahkan beberapa kita diajak sama Abah ke ruangan. Tuh lihat tuh, mereka yang duduk seakan-akan mereka tidak melihat Abah sedang melihat, tapi Abah melihat. Tapi kan Abah itu Masya Allah, kejembaran rahmaninya. Dia ngeliat ikhwannya lagi nyawer paling depan lagi. Gak dibongkar sama Abah. Datang ke Abah, Abah tahu. Nggak diangkat. Kejembaran rahmani. Punya mata, punya pikiran yang nggak dipikirkan oleh orang lain. Contoh merah putih. Di dunia ini yang kemana-mana pakai merah putih. Muridnya siapa? Abah. Muridnya siapa? Abah. Masya Allah. Lama-kelamaan, oh baru paham. Ternyata ini. Wa ajnihatun, punya sayap banyak. Abah udah ngasih Mas, udah bener-bener ingat guru, maka guru akan bersama dengannya. Iz bizikri solihina tatanazzalur rahmah. Ingat orang soleh, maka Allah turun rahmat. Siapa orang soleh yang kita miliki? Guru Saya awal-awal kaget juga. Awal-awal bersama almarhum Haji Udin, Allah yarham. Laki-laki nyentrik. Jabatannya udah diambil alih. Pengumpul janda-janda udah. Beliau daftarnya banyak, tahu udah, ini janda, ini bukan janda. Tapi alat kelebihannya Pak, ini baru-baru ketika pulang dari Manakib, naik mobil saya nyupir janda. Lewat busway Pak, busway. Saya lewat busway, depan ada polisi, malam-malam ada polisi. Berhenti kita, waduh, saya udah nyiapin aja, udah damai aja, 200. Kata Haji Udin, diam. Abah, ada polisi. Apa urusannya sama Abah? Dulu masih awal loh. Apa urusannya sama Abah? Teriak Pak, Abah ada polisi. Apa urusannya sama Abah? Dibuka pintu, datang sama polisi. Bukan diminta SIM, tapi polisinya minta didoain. Bener Pak, bisa nyata. Oh, Abah lagi menanamkan keyakinan kepada muridnya yang bodoh. Nih, hakikat Abah. Wa ajnihatun, dia punya sayap. Kemana muridnya butuh, panggil Abah. Maka ada ikhwan-ikhwan, kan ikhwan-ikhwan kayak begini kan gak kelihatan nih. Di rumahnya minimal dukun penyembuh orang kesurupan. Minimal. Kalau ada orang kesurupan tuh panggil Haji Rohali. Dia pakai merah putih. Datang doang, sembuh udah hilang. Ada yang jinnya cerewet. Dia ngomong, gua nggak takut sama lu. Gua tahu lu siapa. Yang gua takut siapa di samping lu. Gua pergi dah. Bagus bukan saya, kalau saya kan Pak. Ingat guru agung. Kemudian apa sahibul latifah itu apa? Sirullah. Orang yang mengetahui rahasia-rahasia Allah.
kita lihat banyak ulama-ulama ahli fikih, tapi belum pernah saya mendengar ulama ahli fikih menjamin sholatnya seseorang diterima oleh Allah. Ulama ahli fikih mengajarkan ilmu fikih dan dia tidak mengatakan pokoknya sholat kalian diterima oleh Allah. Enggak, mudah-mudahan sholat kalian diterima. Ulama ahli hadis baca hadis sampai Amirul Mukminin fil hadis, tidak ada jaminan engkau termasuk orang yang dicintai Rasulullah. Tapi kelompok yang terkadang omongannya nggak kebaca, omongannya di luar nalar kita, bahasa kita nih orang berani banget ngomongnya, itu ternyata ada di kalangan ahli silsilah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia pernah ngomong, man ro'ani la tuhrikuhul nar. Siapa orang yang melihat aku tidak akan terbakar api neraka. Kira-kira omongan itu biasa atau tidak biasa? Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia ngomong, aku tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum murid-muridku masuk ke dalam surga. Tidak ada yang mengatakan dari ulama ahli fikih, ulama ahli hadis, ulama ahli akidah, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Apalagi guru agung kita Abah, Pak. Abah bahkan mengatakan kita nih yang cemen kan bininya satu, gentleman dua. Gentleman bininya dua, cemen bininya satu. Ibu-ibu suka cemen atau gentleman? Cemen atau gentleman? Hidup cemen. Kita orang yang seperti ini, Abah, yang banyak orang melihatnya, mendengarnya, mengatakan wali Allah, wali Allah. Alhamdulillah. Abah mengatakan sholatnya kita sendiri karena sudah dital. Tukang bikin uang. Siapa yang berani bicara seperti itu, Pak? Kalau latifahnya belum terbuka. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada keinginan dunia dalam omongan ini, Pak. Gak ada keinginan jabatan, gak ada keinginan dunia. Beliau mengatakan seperti ini karena beliau melihat sesuatu di antara kita. Begitu dahsyatnya talqin. Bahkan lagu Ilahi Lastu Lil Firdaus jangan kita baca. Kalau di kampung-kampung habis Jumatan tuh dibaca tuh Fatihah 7 kali, Anas 7 kali, terakhirnya Ilahi Lastu Lil. Coba baca depan Abah Ilahi Lastu Lil Firdaus. Kata Abah, bubarin nih ajaran. Masya Allah, gak ada yang bisa bicara seperti ini kecuali Raihanul Ard, wewangian dunia yang begitu wangi, ya sumuhu sidikun yang hanya bisa dicium oleh orang-orang yang sidik. Maka yang tadi dikatakan oleh Kiai Irfan, efeknya, dampaknya
harus kuat-kuat berpegang teguh. Karena ajarannya terkadang tidak umum diajarkan oleh ulama-ulama. Apa yang diperintahkan terkadang tidak umum diperintahkan oleh orang-orang lain. Contoh misalnya, Tolut ketika akan menyeberangi sungai, kehausan kaumnya, pasukannya kehausan. Apa kata perintah Tolut? Jangan minum air sungai. Lagi kehausan. Kecuali seteguk. Innallaha mubtalikum binahar faman sariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatam bir. Itu bukan pikiran manusia. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marahil Labid menceritakan hawanya begitu panas, 40 derajat, perjalanan begitu jauh, ketemu sungai yang jernih,